Kedatangan Kemie ke Jakarta. Kemie bangun pagi seperti biasa di apartemen mewahnya di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Jam di samping tempat tidur menunjukkan pukul 7 pagi. Cahaya matahari sudah masuk lewat jendela besar yang menghadap ke gedung-gedung tinggi. Apartemennya luas. Ada 2 kamar tidur, ruang tamu yang besar, dan dapur modern lengkap dengan peralatan mahal. Semuanya serba putih dan minimalis, sesuai selera Kemie yang suka rapi. Dia langsung mandi air hangat, pakai sabun wangi yang dibawa dari Kanada. Rambut pirang panjangnya masih basah saat dia keluar dari kamar mandi. Kemie pakai handuk, lalu buka lemari besar dan pilih baju santai, kaos putih longgar dan celana jeans pendek. Di depan cermin, dia lihat wajahnya sendiri. Mata biru, hidung mancung, kulit putih yang selalu jadi perhatian orang di Jakarta. Usianya baru 28 tahun. Tapi dia sudah punya bisnis sendiri yang besar. Kemie turun ke dapur, nyalakan mesin kopi. Bau kopi hitam langsung menyebar. Dia ambil mug besar, tuang kopi panas, tambah sedikit susu almond. Sambil minum, dia duduk di sofa dan buka laptop. Email sudah penuh. Ada laporan dari manajer diskotiknya, Night Glow, di SCBD. Malam tadi ramai, pendapatan bagus. Tapi ada keluhan dari tamu soal sound system yang agak bermasalah. Kemie catat di notes handphonenya untuk panggil teknisi hari ini. Dia ingat pertama kali datang ke Jakarta 2 tahun lalu. Ayahnya, seorang pengusaha Kanada yang punya bisnis properti di Asia, meninggal mendadak karena serangan jantung. Di wasiat, ayahnya tinggalkan diskotik Night Glow untuk Kemie. Saat itu Kemie masih di Toronto, kerja di perusahaan event organizer. Hidupnya di sana seru, banyak teman, sering party, pacaran sana-sini. Tapi setelah ayah meninggal, dia putuskan pindah ke Jakarta untuk urus warisan itu. Awalnya berat, bahasa Indonesia susah, cuaca panas banget, macet di mana-mana. Tapi lama-lama Kemie terbiasa. Dia renovasi diskotik jadi lebih modern, tambah lighting LED warna-warni, sound system kelas atas, dan undang DJ internasional. Night Glow sekarang jadi salah satu tempat favorit anak muda Jakarta yang suka clubbing. Kemie bangga, tapi kadang juga capek. Setelah kopi habis, Kemie siap-siap berangkat ke diskotik. Dia pakai sepatu sneakers putih, ambil tas kecil, dan turun ke lobi. Sopir pribadinya, Pak Budi, sudah tunggu dengan mobil SUV hitam. Mereka langsung berangkat ke SCBD. Di jalan, macet seperti biasa. Kemie buka handphone, scroll Instagram. Banyak foto teman-temannya di Kanada yang lagi liburan salju. Dia tersenyum kecil, tapi dalam hati agak rindu. Sampai di Night Glow, tempat itu masih sepi karena baru buka malam. Karyawan sedang bersih-bersih. Manajer bernama Rina langsung sambut Kemie. Mereka masuk ke ruang kantor kecil di belakang. Rina kasih laporan lengkap. Tamu malam tadi sekitar 800 orang, minuman laris, tapi ada 2 tamu yang ribut dan hampir berkelahi. Security sudah tangani. Kemie angguk-angguk, tanya detail soal sound system. Rina bilang teknisi sudah dijadwalkan datang siang ini. Kemie keliling diskotik, lantai dansa besar, booth VIP di atas, bar panjang dengan ratusan botol minuman impor. Dia ingat malam pertama buka setelah renovasi. Ramai sekali, semua orang dansa sampai pagi. Kemie juga ikut dansa, pakai dress pendek, rambut tergerai. Banyak cowok yang dekati dia, tapi Kemie biasa saja. Dia suka bebas, tidak mau terikat. Siang hari, Kemie rapat dengan tim marketing. Mereka bahas event akhir tahun. Mau undang DJ dari Belanda yang lagi hits. Kemie setuju, kasih budget tambahan. Setelah rapat selesai, dia makan siang di kafe dekat situ. Sendirian, pesan salad dan jus jeruk. Sambil makan, dia mikir tentang hidupnya di Jakarta. Teman-temannya kebanyakan ekspatriat lain, orang Australia, Amerika, Eropa. Mereka sering kumpul party, minum, dansa. Seru sih, tapi Kemie mulai merasa kosong. Malam sebelumnya, setelah diskotik tutup jam 3 pagi, Kemie pulang sendirian. Apartemen sepi,
Tidak ada yang nunggu. Di Kanada dulu, dia punya anjing yang selalu sambut pulang. Di sini tidak. Kadang dia chat sama ibunya di Kanada. Tapi beda zona waktu. Susah. Kemie suka Jakarta. Kota ini hidup 24 jam. Tapi dia juga kesepian. Sore hari, setelah semua urusan selesai, Kemie pulang ke apartemen. Dia olahraga di gym pribadi yang ada di lantai bawah gedung. Lari di treadmill 1 jam. Angkat beban ringan. Tubuhnya selalu fit. Itu yang bikin dia percaya diri. Setelah mandi lagi, dia duduk di balkon, lihat pemandangan kota. Lampu-lampu gedung mulai nyala. Lalu lintas masih ramai. Kemie mikir, mungkin dia butuh liburan. Bukan ke luar negeri, tapi ke tempat di Indonesia yang beda dari Jakarta. Dia pernah dengar dari Pak Budi tentang Bekasi. Ada tempat namanya Tambun yang pasarnya ramai, makanan enak, dan orangnya ramah. Kemie penasaran. Dia bukan tipe yang suka mall terus. Kadang ingin lihat Indonesia yang asli. Malam itu, Kemie tidur lebih awal. Besok dia rencana istirahat. Tidak ke diskotik. Mungkin Jumat dia coba jalan ke Tambun. Sendirian naik taksi online. Lihat pasar. Coba makanan lokal. Dia tersenyum sendiri mikirin itu. Hidupnya di Jakarta sudah terlalu rutin. Bangun, kerja, party, tidur. Butuh sesuatu yang baru. Sebelum tidur, Kemie buka handphone lagi. Dia cari info tentang Tambun di Google. Ada pasar tradisional, makanan seperti docang, sate marangi, dan suasana kampung yang tenang. Jauh banget dari gemerlap night glow. Kemie matikan lampu, tarik selimut. Besok hari baru, mungkin ada hal menarik yang nunggu. Kehidupan Wawan Bakwan di Tambun. Wawan Bakwan bangun sebelum matahari terbit. Seperti kebiasaannya setiap hari. Jam dinding di kamar kecilnya menunjukkan pukul 4 pagi. Rumahnya sederhana, berdiri di kampung kecil di Tambun, Bekasi. Dinding bata tanpa ket, atap genteng biasa. Lantai keramik yang sudah agak usang. Kamar Wawan sempit, hanya muat tempat tidur single, meja kecil, dan lemari kayu tua. Di dinding ada kaligrafi ayat kursi yang dia tulis sendiri waktu masih SMA. Dia langsung ambil air wudhu di kamar mandi belakang rumah. Lalu sholat subuh sendirian di sajadah hijau yang sudah pudar warnanya. Setelah sholat, Wawan duduk sebentar baca Al-Quran sampai adzan dari masjid terdekat selesai. Suara muadzin terdengar jelas meski rumahnya agak jauh dari masjid. Udara pagi masih sejuk. Bau tanah basah karena semalam hujan kecil. Selesai baca Quran, Wawan keluar kamar. Ibunya sudah bangun dan sedang masak di dapur kayu. Bau nasi goreng kampung langsung tercium. Ayahnya masih tidur karena malam tadi lembur di pabrik plastik dekat situ. Adik perempuannya, Nita, umur 16 tahun, masih meringkuk di kamar sebelah. Wawan duduk di kursi plastik di teras depan. Lihat langit mulai terang. Beberapa ayam tetangga berkokok. Motor lewat pelan di jalan tanah depan rumah. Ibunya keluar bawa piring nasi goreng lengkap dengan telur ceplok dan kerupuk. Wawan makan lahap. Porsinya besar karena dia butuh tenaga seharian. Setelah makan, dia cuci piring sendiri. Bantu ibunya seperti biasa. Mereka tidak banyak bicara pagi-pagi, tapi senyum ibunya sudah cukup buat Wawan merasa tenang. Ibunya bangga anak sulungnya jadi guru ngaji yang disegani di kampung. Pukul 5 lewat. Wawan ambil sepeda ontel hitamnya yang sudah dipakai bertahun-tahun. Ban depan agak gembos, tapi masih kuat. Dia bersepeda ke masjid yang jaraknya sekitar 1 kilometer. Jalan kampung masih sepi. Hanya beberapa orang yang sudah berangkat ke pasar atau pabrik. Wawan pakai sarung batik coklat dan baju koko putih lengan panjang yang rapi. Rambutnya hitam pendek, disisir ke belakang. Wajahnya tampan, kulit sawo matang, rahang tegas, dan senyumnya selalu ramah. Banyak ibu-ibu di kampung yang bilang Wawan mirip aktor sinetron, tapi dia cuek saja. Sampai di masjid, beberapa anak sudah nunggu. Masjidnya kecil, hanya muat sekitar 100 jamaah. Tapi bersih dan terawat. Wawan taruh sepeda di pojok. Masuk ke ruang ngaji. Ada sekitar 20 anak umur 7-12 tahun yang duduk melingkar di lantai. Mereka pakai peci dan sarung kecil.
Wawan duduk di tengah, buka Al-Quran besar, mulai mengajar Iqra dan tajwid. Anak-anak nurut, meski kadang ada yang ngantuk atau main-main. Wawan sabar, ulang pelajaran sampai mereka paham. Setelah ngaji pagi selesai pukul 7, Wawan pulang sebentar. Ayahnya sudah bangun dan siap berangkat kerja. Mereka sarapan lagi bareng. Kali ini roti tawar dengan selai kacang. Ayahnya cerita tentang produksi di pabrik yang lagi banyak order akhir tahun. Wawan dengar sambil angguk-angguk. Ayahnya harap Wawan bisa lanjut kuliah. Tapi Wawan pilih fokus ngaji dan bantu ekonomi keluarga dengan les privat. Siang hari, Wawan istirahat di rumah. Dia baca buku-buku agama di kamar. Atau kadang bantu tetangga perbaiki motor atau listrik rumah. Wawan pintar tangan. Belajar otodidak dari YouTube waktu punya HP Android murah. Teman-temannya sering minta tolong kalau ada barang rusak. Dia tidak pernah minta bayaran. Cukup dikasih makanan atau senyum terima kasih. Pukul 2 siang, Wawan bersepeda lagi ke rumah-rumah murid les privatnya. Hari ini ada 3 anak. 1 kelas 5 SD, 2 SMP. Dia ajar matematika, bahasa Inggris, dan agama. Bayarannya tidak besar, cukup buat bantu beli beras dan bayar listrik rumah. Wawan senang ngajar. Lihat anak-anak yang tadinya susah baca Quran jadi lancar. Itu yang bikin dia semangat setiap hari. Sore menjelang maghrib, Wawan balik ke masjid lagi untuk ngaji remaja dan dewasa. Kali ini pesertanya lebih banyak. Ada bapak-bapak dan pemuda kampung. Mereka baca Quran bareng. Lalu Wawan kasih tausiah singkat tentang sabar dan ikhlas. Suaranya tenang tapi tegas, bikin orang betah dengar. Beberapa pemuda kampung anggap Wawan panutan. Sering curhat masalah kerja atau pacaran. Setelah Isya, Wawan pulang ke rumah. Keluarga sudah kumpul di ruang tamu kecil. Nonton sinetron di TV tabung 21 inci. Nita cerita tentang sekolahnya. Ibunya cerita tentang tetangga yang lagi punya hajatan. Ayahnya capek, langsung tidur setelah makan malam. Makan malamnya sederhana, ikan asin, sayur bayam, sambal terasi. Wawan makan banyak, lalu bantu cuci piring lagi. Malam hari, sekitar pukul 10, Wawan duduk di teras depan sendirian. Dia lihat bintang-bintang yang masih kelihatan meski Tambun sudah banyak lampu jalan. Angin sepoi, suara jangkrik ramai. Wawan mikir tentang mimpinya. Suatu hari ingin punya pondok pesantren kecil sendiri. Tempat anak-anak kampung bisa belajar agama gratis, plus pelajaran umum. Dia sudah nabung sedikit-sedikit dari les privat, meski masih jauh dari cukup. Kadang Wawan mikir tentang kota besar seperti Jakarta. Dia pernah ke sana sekali waktu ikut ayahnya antar barang. Gedung tinggi, mobil mewah, orang-orang sibuk, ramai banget. Beda jauh sama Tambun yang tenang. Wawan suka hidup sederhananya, dekat keluarga, dekat masjid. Tapi dalam hati, dia penasaran sama dunia luar. Ingin lihat lebih banyak, tapi tidak mau tinggalkan tanggung jawabnya di kampung. Beberapa cewek kampung pernah nyatain cinta ke Wawan. Ada yang lewat surat, ada yang lewat teman. Tapi Wawan selalu tolak halus. Dia bilang belum siap pacaran. Fokus dulu ngaji dan bantu keluarga. Lagi pula, dia ingin nikah sama orang yang sama-sama paham agama dan mau hidup sederhana. Bukan yang suka gaya kota. Malam itu, sebelum tidur, Wawan sholat tahajud sendirian. Dia berdoa panjang, minta diberi kekuatan untuk terus mengajar dan jadi anak yang berguna. Setelah itu, dia tidur nyenyak di kasur tipisnya. Besok rutinitas sama lagi. Bangun pagi, ngaji, les, bantu keluarga. Hidup Wawan sederhana, tapi penuh makna baginya. Hari Kamis sore, saat Wawan lewat pasar Tambun sepulang ngaji, dia dengar obrolan pedagang. Katanya ada turis bule cantik yang datang ke pasar sendirian. Foto-foto sambil beli makanan. Orang-orang pada penasaran. Jarang ada bule ke Tambun. Wawan cuma tersenyum kecil, teruskan bersepeda pulang. Dia tidak terlalu mikir, tapi dalam hati agak penasaran juga. Siapa ya orangnya? Pertemuan tak terduga. Kemie akhirnya memutuskan berangkat ke Tambun pada hari Jumat pagi. Dia bangun lebih awal dari biasanya,
Pakai baju santai yang tidak terlalu mencolok, kaos abu-abu lengan pendek, celana kargo krem, dan sepatu kets putih. Rambut pirangnya diikat ponytail tinggi supaya tidak panas. Dia tidak pakai makeup tebal, hanya sunscreen dan lip balm. Tas kecil sling bag berisi dompet, handphone, dan botol air. Kemie pesan taksi online dari apartemennya di Sudirman. Sopirnya bilang perjalanan bisa 1,5 jam kalau tidak macet parah. Di jalan, Kemie lihat pemandangan berubah perlahan. Dari gedung tinggi dan mal mewah di Jakarta, jadi jalan tol dengan truk-truk besar, lalu masuk ke daerah yang lebih hijau. Rumah-rumah mulai rendah, sawah terlihat di pinggir jalan, dan udara terasa lebih segar meski masih panas. Kemie buka jendela sedikit, hirup dalam-dalam. Dia senang bisa keluar dari rutinitas kota besar. Handphonenya bergetar beberapa kali. Pesan dari manajer diskotik soal persiapan malam ini, tapi Kemie balas singkat bahwa dia libur sehari. Taksi sampai di Pasar Tambun sekitar pukul 10 pagi. Pasar sudah ramai betul. Pedagang berjejer di pinggir jalan tanah. Ada yang jual sayur, buah, ikan segar, baju murah, sampai peralatan dapur. Bau campur aduk, ikan asin, rempah-rempah, gorengan panas. Kemie bayar taksi. Turun sendirian. Beberapa orang langsung lihat ke arahnya. Bule tinggi dengan rambut pirang jarang sekali ke tempat seperti ini. Anak kecil pada nunjuk-nunjuk. Ibu-ibu tersenyum penasaran. Kemie mulai jalan pelan. Lihat-lihat dagangan. Dia beli pisang goreng di gerobak pinggir. Bayar pakai uang pas. Rasanya enak, manis dan renyah. Dia foto beberapa kali pakai handphone. Tapi tidak terlalu banyak karena tidak mau kelihatan sombong. Dia coba docang yang direkomendasikan Pak Budi dulu. Lontong dicampur tauge, ketupat, dan kuah kacang. Pedasnya lumayan. Tapi Kemie suka. Dia duduk di bangku plastik kecil sambil makan. Lihat orang-orang lewat. Setelah kenyang, Kemie lanjut jalan lebih dalam ke pasar. Dia ingin cari oleh-oleh kecil buat karyawan di diskotik. Ada gerobak jual kerupuk rambak dan peyek. Dia beli beberapa bungkus. Tapi semakin ke dalam, jalanan jadi lebih sempit dan berlumpur karena semalam hujan. Kemie agak bingung, tidak tahu arah balik ke jalan utama. Dia coba tanya orang lewat, tapi bahasanya masih terbata-bata. Beberapa orang cuma geleng kepala karena tidak paham. Saat Kemie berdiri di persimpangan kecil, bingung mau kemana, seorang pemuda bersepeda pelan lewat di depannya. Pemuda itu pakai baju koko putih dan sarung batik. Wajahnya tampan dengan kulit sawo matang dan senyum ramah. Dia berhenti. Lihat Kemie yang kelihatan kebingungan. Itu Wawan Bakwan. Baru selesai ngaji pagi dan mau pulang ke rumah. Wawan turun dari sepeda. Dorong pelan sambil dekati Kemie. Kemie langsung senang ada yang mau bantu. Wawan tunjuk arah ke jalan utama. Tapi lihat Kemie masih bingung, dia tawarin antar sampai keluar pasar. Kemie ikut jalan di samping sepeda Wawan. Mereka melewati pedagang ikan, sayur mayur, sampai akhirnya keluar ke pinggir jalan besar. Di sana ada warung kopi kecil dengan bangku kayu. Wawan ajak Kemie duduk sebentar istirahat. Pesan es teh manis untuk mereka berdua. Mereka mulai kenalan pelan-pelan. Kemie cerita dia dari Kanada, tinggal di Jakarta, punya diskotik di kota. Wawan cerita dia guru ngaji di masjid kampung, tinggal di Tambun seumur hidup. Kemie kagum sama ketenangan Wawan. Beda banget sama cowok-cowok yang biasa dia temui di klub yang suka pamer. Wawan juga tertarik sama cerita Kemie tentang luar negeri, salju, dan musik EDM yang dia mainkan di diskotiknya. Kemie coba makanan kecil lagi yang Wawan rekomendasikan. Sate marangi pinggir jalan. Dagingnya empuk, bumbunya meresap. Kemie makan lahap meski pedas. Wawan tersenyum lihat Kemie yang batuk-batuk kecil karena cabai, tapi tetap makan terus. Mereka duduk cukup lama di warung itu. Lihat orang-orang pasar lewat. Kemie cerita tentang kesepiannya di Jakarta meski ramai. Wawan cerita tentang keluarganya yang sederhana tapi hangat. Wawan tanya apakah Kemie sering ke tempat seperti ini. Kemie geleng kepala, bilang ini pertama kalinya keluar Jakarta sendirian ke daerah kampung. Dia suka suasananya yang hidup tapi tidak stres. Wawan cerita tentang masjidnya, anak-anak yang dia ajar,
dan mimpi ingin punya pondok pesantren kecil. Kemie dengar serius. Matanya berbinar. Dia jarang ketemu orang yang punya tujuan hidup sejelas itu. Saat matahari mulai naik tinggi, Kemie sadar sudah waktunya pulang. Dia pesan taksi online lagi dari handphone. Wawan tunggui sampai taksi datang. Sebelum naik, Kemie kasih nomor handphonenya ke Wawan. Bilang kalau suatu hari Wawan ke Jakarta, boleh mampir ke diskotiknya. Wawan simpan nomor itu, meski dia jarang sekali ke kota besar. Taksi datang. Kemie naik sambil melambai dari jendela. Wawan berdiri di pinggir jalan. Lihat taksi menjauh sampai hilang. Sepanjang perjalanan pulang ke Jakarta, Kemie terus tersenyum sendiri. Sopir taksi tanya kenapa senang sekali. Kemie cuma bilang hari ini seru. Dia lihat foto-foto yang diambil di pasar. Tapi yang paling diingat adalah wajah pemuda tampan yang bantu tadi. Namanya Wawan Bakwan. Nama yang lucu, tapi orangnya baik banget. Sampai apartemen sore hari, Kemie langsung mandi dan istirahat. Malam itu diskotik ramai seperti biasa. Tapi pikiran Kemie melayang ke Tambun. Dia mikir, mungkin suatu hari dia balik lagi ke sana. Atau ajak Wawan ke Jakarta. Sesuatu yang baru mulai terasa di hatinya, meski dia sendiri belum paham apa itu. Sementara itu, Wawan bersepeda pulang ke rumah. Ibunya tanya kenapa pulang agak lama. Wawan cuma bilang bantu orang di pasar. Dia tidak cerita detail, tapi saat makan malam, pikirannya terus ke bule cantik yang tadi. Rambut pirang, mata biru, senyum lepas. Beda banget sama cewek-cewek kampung. Wawan sholat Isya di masjid, lalu tidur dengan perasaan aneh. Besok rutinitas sama, tapi hari ini ada yang berbeda. Cinta mulai berkembang. Beberapa hari setelah pertemuan di Pasar Tambun, Kemie dan Wawan Bakwan mulai saling kirim pesan lewat WhatsApp. Awalnya hanya sapaan singkat. Kemie tanya apa kabar. Wawan jawab sedang ngaji. Kemie kirim foto matahari terbenam dari balkon apartemennya. Wawan balas dengan foto masjid kecil yang lampunya baru nyala sore hari. Pesan mereka semakin sering, dari pagi sampai malam. Kemie sering cerita tentang hari-harinya di diskotik Night Glow. Dia kirim foto saat sedang rapat dengan tim, atau saat lighting baru dipasang dan warnanya bagus sekali. Wawan lihat foto-foto itu dengan takjub. Dunia Kemie penuh lampu warna-warni, musik keras, dan orang-orang yang dansa sampai pagi. Beda jauh sama hidupnya yang tenang di Tambun. 1 minggu kemudian, Kemie ajak Wawan ke Jakarta. Dia bilang ingin tunjukin diskotiknya langsung. Wawan ragu dulu, karena jarang sekali naik kereta ke kota besar sendirian. Tapi dia akhirnya setuju. Sabtu sore, Wawan pakai baju terbaiknya, kemeja batik lengan pendek warna biru tua dan celana kain hitam. Dia naik kereta komuter dari stasiun Tambun, duduk di gerbong yang penuh sesak. Perjalanan 1 jam terasa lama, tapi dia excited. Kemie jemput Wawan di stasiun Sudirman dengan mobilnya sendiri. Dia pakai dress hitam pendek simpel, rambut tergerai, dan sepatu heels rendah. Wawan turun dari kereta. Lihat Kemie berdiri di pinggir peron sambil melambai. Mereka langsung peluk sebentar. Pertama kalinya sejak pertemuan di pasar. Bau parfum Kemie manis. Wawan jadi agak grogi. Mereka makan malam dulu di mall dekat SCBD. Kemie ajak ke restoran Italia yang punya pasta enak. Wawan coba spaghetti carbonara untuk pertama kalinya. Rasanya creamy dan gurih. Dia suka. Kemie pesan salad dan pizza tipis. Mereka duduk lama di meja pojok. Lihat orang-orang mall lewat. Kemie cerita tentang rencana event besar bulan depan. Wawan cerita tentang anak ngaji yang baru lancar baca Quran. Setelah makan, mereka langsung ke Night Glow. Malam Sabtu diskotik sudah mulai ramai meski baru jam 10. Lampu neon berkedip-kedip. Musik EDM menggelegar pelan. Wawan kaget lihat suasananya. Dia belum pernah masuk klub sebesar ini. Security di depan langsung kenal Kemie. Kasih jalan masuk VIP tanpa antri. Mereka naik ke lantai atas. Kebut pribadi yang menghadap lantai dansa. Kemie pesan minuman ringan untuk Wawan, cola biasa, dan jus buah untuk dirinya sendiri malam itu. Dia tidak mau Wawan merasa tidak nyaman. Mereka duduk berdampingan. Lihat ratusan orang di bawah dansa mengikuti beat DJ.
Kemie jelasin setiap lagu yang diputar. Siapa DJ-nya? Kenapa lagu itu lagi hits? Wawan angguk-angguk. Meski musiknya terlalu keras buat telinganya yang biasa dengar azan dan muratal. Kemie tarik tangan Wawan ke lantai dansa sebentar. Awalnya Wawan malu-malu. Hanya goyang kecil di tempat. Tapi Kemie ajarin gerakan sederhana. Ikut irama. Lama-lama Wawan mulai santai. Tersenyum lebar. Mereka dansa bareng selama 3 lagu. Keringat mulai keluar. Kemie senang lihat Wawan yang biasanya tenang jadi lebih bebas. Diskotik tutup jam 3 pagi. Kemie antar Wawan balik ke stasiun untuk kereta terakhir ke Tambun. Mereka duduk di mobil sebentar sebelum Wawan turun. Kemie pegang tangan Wawan. Bilang terima kasih sudah datang. Wawan balas bahwa dia senang sekali bisa lihat dunia Kemie. Mereka cium pipi sebentar. Lalu Wawan turun dan naik kereta. Besoknya, giliran Wawan yang ajak Kemie ke Tambun lagi. Kemie datang naik taksi Minggu pagi. Wawan jemput di pinggir jalan besar. Naik sepeda ontel seperti biasa. Kemie naik boncengan belakang. Pegang pinggang Wawan erat-erat. Mereka lewat jalan kampung kecil. Melewati sawah dan rumah-rumah sederhana. Kemie senang angin sepoi dan bau rumput basah. Wawan bawa Kemie ke rumahnya pertama kali. Ibunya sedang masak di dapur. Ayahnya ke masjid. Nita di kamar belajar. Rumah kecil. Ruang tamu hanya muat sofa 2 duduk dan meja kecil. Ibunya kaget lihat bule tinggi masuk rumah. Tapi langsung tersenyum ramah. Wawan kenalin Kemie sebagai teman yang dia bantu di pasar waktu itu. Ibunya langsung sajikan teh hangat dan gorengan pisang. Kemie duduk sopan di sofa. Coba ngobrol pakai bahasa Indonesia yang masih terbata. Ibunya masak rendang spesial untuk makan siang. Bau rempah-rempah menyebar ke seluruh rumah. Saat makan, Kemie makan lahap. Rendangnya empuk dan pedas sedang. Nasinya pulen. Dia bilang ini makanan ternak yang pernah dia coba di Indonesia. Ibunya senang sekali. Tambahin lagi daging ke piring Kemie. Setelah makan, Wawan ajak Kemie jalan ke pinggir sungai kecil dekat kampung. Airnya jernih. Ada anak-anak main layangan di tepi. Mereka duduk di rumput. Buka alas kain yang dibawa Wawan. Kemie lepas sepatu. Celup kaki ke air. Wawan cerita masa kecilnya sering mancing di situ sama ayahnya. Kemie cerita tentang danau beku di Kanada waktu kecil. Main ice skating. Matahari mulai turun. Langit jingga cantik. Mereka duduk lebih dekat. Wawan pegang tangan Kemie pelan. Kemie balas genggam erat. Mereka diam sebentar. Hanya dengar suara air mengalir dan burung pulang ke sarang. Lalu Wawan condongkan badan. Cium bibir Kemie untuk pertama kali. Ciuman singkat, lembut, tapi penuh perasaan. Kemie balas ciuman itu. Mata tertutup. Saat itu, mereka tahu perasaan mereka sudah lebih dari teman. Malamnya, Kemie pulang ke Jakarta dengan hati berbunga-bunga. Wawan antar sampai jalan besar. Tunggu taksi datang. Sejak hari itu, pesan mereka semakin manis. Kemie kirim good morning dengan fotokopinya. Wawan balas dengan foto langit pagi Tambun. Mereka teleponan malam-malam. Cerita hal kecil sehari-hari. Kemie mulai kurangi party keras dengan teman ekspatriatnya. Dia lebih sering pulang awal dari diskotik. Ingin cepat chat sama Wawan. Wawan juga mulai belajar kata-kata Inggris sederhana dari YouTube, supaya bisa ngerti cerita Kemie lebih baik. Mereka ketemu hampir setiap akhir pekan. Kadang Wawan ke Jakarta, kadang Kemie ke Tambun. Kemie mulai biasa naik kereta komuter. Wawan mulai nyaman naik taksi online. Mereka piknik kecil di taman kota, makan es krim bareng, atau hanya duduk di warung kopi kampung sambil lihat orang lewat. Cinta mereka tumbuh pelan tapi pasti. Kemie suka ketenangan dan kebaikan hati Wawan. Wawan suka keceriaan dan keterbukaan Kemie. Mereka saling lengkapi, meski dunia mereka sangat berbeda. Tapi di balik kebahagiaan itu, mulai ada bisik-bisik kecil dari orang sekitar. Teman Kemie di Jakarta bilang Wawan terlalu sederhana, tidak cocok. Keluarga Wawan mulai khawatir karena Kemie beda keyakinan. Tapi untuk saat ini, mereka berdua memilih menikmati kebersamaan tanpa mikir terlalu jauh. Munculnya konflik. Hubungan Kemie dan Wawan Bakwan sudah berjalan hampir 4 bulan.
Mereka semakin sering ketemu, kadang 2 kali dalam seminggu. Kemie sudah hafal jalan ke Tambun naik kereta sendiri. Wawan juga mulai terbiasa naik taksi online ke Jakarta tanpa grogi lagi. Mereka saling cerita segala hal, dari masalah kecil sampai rencana masa depan. Tapi perlahan, perbedaan dunia mereka mulai terasa lebih berat. Kemie ingin Wawan lebih sering di Jakarta. Dia bilang diskotik Night Glow lagi butuh tambahan tenaga untuk urus bagian operasional. Kemie tawarin Wawan jadi asisten manajer dengan gaji lumayan besar. Cukup untuk bantu keluarganya di Tambun. Apartemennya luas. Wawan bisa tinggal bareng dia supaya tidak bolak-balik. Kemie bayangkan mereka bangun pagi bareng, sarapan di balkon, lalu kerja sama di diskotik malam harinya. Wawan tolak halus. Dia bilang tanggung jawabnya di Tambun terlalu besar. Anak-anak ngaji sudah terbiasa sama cara mengajarnya. Masjid lagi rencana renovasi kecil yang butuh bantuannya. Les privatnya juga jadi sumber utama tambahan uang keluarga. Wawan tidak mau tinggalkan semua itu hanya untuk hidup di kota yang menurutnya terlalu ramai dan penuh godaan. Dia suka datang ke Jakarta sesekali, tapi rumah tetap di Tambun. Pertengkaran kecil pertama muncul saat Kemie datang ke Tambun malam hari. Dia ingin ajak Wawan makan di warung baru yang buka sampai larut. Tapi Wawan sedang ngaji remaja di masjid sampai jam 9 malam. Kemie nunggu di rumah Wawan. Lihat ibunya sibuk masak untuk besok. Saat Wawan pulang, Kemie sudah capek dan agak kesal. Dia bilang Wawan terlalu kaku dengan jadwal ngaji. Padahal bisa diganti orang lain sebentar. Wawan jawab bahwa ngaji bukan pekerjaan biasa. Itu panggilan hati. Mereka baikan malam itu juga. Tapi benih konflik sudah tertanam. Kemie mulai merasa Wawan tidak mau kompromi untuk masa depan mereka. Wawan merasa Kemie tidak paham betapa pentingnya peran dia di kampung. Konflik kedua datang dari gaya hidup malam. Suatu malam, Wawan datang ke Night Glow tanpa bilang dulu. Dia ingin kasih kejutan untuk Kemie yang ulang tahun ke-29. Tapi saat masuk, dia lihat Kemie sedang minum koktail di bar bareng teman-teman ekspatriatnya. Musik keras, lampu strobo berkedip cepat. Beberapa tamu dansa sambil pegang gelas tinggi. Wawan berdiri di pojok. Lihat Kemie tertawa lepas sambil angkat gelas. Kemie akhirnya lihat Wawan. Langsung lari peluk. Tapi Wawan agak kaku. Dia bilang tidak nyaman lihat minuman alkohol di mana-mana. Kemie jawab itu bagian dari bisnisnya. Tamu suka, dan dia sendiri jarang minum berat sekarang. Wawan pulang lebih awal malam itu. Naik kereta terakhir sendirian. Kemie chat minta maaf berkali-kali. Tapi Wawan cuma balas singkat. Keluarga Wawan mulai ikut campur. Ibunya dengar dari tetangga bahwa Wawan sering ke Jakarta ketemu bule cantik. Awalnya ibunya senang anaknya punya teman baik. Tapi lama-lama khawatir. Kemie beda agama, beda budaya, dan punya bisnis tempat malam yang menurut ibunya penuh maksiat. Ayah Wawan juga bilang lebih baik Wawan cari pendamping yang sama keyakinan, supaya rumah tangga nanti tenang. Nita, adiknya, malah penasaran dan suka lihat foto Kemie di handphone Wawan. Tapi dia tidak berani bela karena takut dimarahi orang tua. Satu hari, Ibu Wawan panggil Wawan duduk di ruang tamu setelah makan malam. Mereka bicara panjang. Ibunya bilang cinta boleh saja, tapi kalau beda agama, nanti susahnya banyak. Anak-anak nanti bingung ikut yang mana. Keluarga besar juga bisa ribut. Wawan diam saja, tapi dalam hati gelisah. Dia cinta Kemie, tapi juga tidak mau buat ibunya sedih. Di sisi lain, teman-teman Kemie di Jakarta juga mulai komentar. Saat brunch minggu pagi di kafe mewah, mereka tanya kapan Kemie bawa Wawan ke gathering ekspatriat. Kemie cerita tentang Wawan yang guru ngaji sederhana. Beberapa teman bilang hubungan itu tidak realistis. Wawan tidak akan pernah nyaman di dunia Kemie yang penuh party dan alkohol. Ada yang bilang Kemie bakal bosan nanti dengan cowok kampung yang tidak suka clubbing. Kemie kesal, bela Wawan habis-habisan, tapi kata-kata itu tetap nyangkut di pikirannya. Konflik makin terasa saat Kemie datang ke Masjid Tambun untuk lihat Wawan mengajar. Dia pakai baju tertutup, kerudung pinjaman dari ibu Wawan, duduk di bagian belakang khusus wanita. Tapi beberapa jamaah perempuan lihat dia dengan tatapan aneh. Bule tinggi dengan kulit putih dan mata biru jelas mencolok.
Setelah ngaji selesai, ada ibu-ibu yang bisik-bisik tentang Kemie. Wawan dengar, tapi pura-pura tidak tahu. Kemie pulang dengan perasaan tidak nyaman, merasa seperti orang asing di dunia Wawan. Mereka coba baikan dengan cara masing-masing. Kemie kurangi minum alkohol saat ketemu Wawan. Wawan coba lebih sering ke Jakarta dan ikut Kemie ke mall atau nonton bioskop. Tapi ketegangan tetap ada. Mereka mulai jarang teleponan panjang. Pesan WhatsApp jadi lebih singkat. Masalah baru muncul dari bisnis Kemie. Diskotik sebelah yang lebih besar mulai saingan ketat. Mereka undang DJ lebih mahal, kasih promo minuman murah. Pendapatan Night Glow turun sedikit. Kemie stres, kerja lebih larut malam untuk cari cara balas saingan. Wawan khawatir, sering nasihati Kemie istirahat. Tapi Kemie bilang ini bagian dari tanggung jawabnya. Satu malam, setelah rapat panjang di diskotik, Kemie pulang jam 2 pagi. Dia chat Wawan, cerita capek dan butuh peluk. Wawan balas bahwa dia baru selesai ngaji malam dan sudah tidur. Kemie merasa sendirian lagi seperti dulu sebelum kenal Wawan. Dia duduk di balkon apartemen, lihat kota Jakarta yang masih berlampu, tapi hati terasa berat. Wawan juga mulai sakit ringan. Dia sering pusing karena kurang tidur bolak-balik Jakarta Tambun ditambah tekanan dari keluarga. Ibunya kasih obat herbal, suruh istirahat lebih banyak. Wawan mikir ulang tentang hubungannya dengan Kemie. Dia cinta, tapi takut kalau terus begini, salah satu dari mereka bakal terluka lebih dalam. Mereka ketemu lagi di taman kecil dekat stasiun Sudirman. Duduk di bangku kayu, makan es krim cone bareng. Kemie pegang tangan Wawan, bilang mereka harus cari jalan tengah. Wawan angguk, bilang dia juga ingin usaha. Mereka peluk lama, janji tidak menyerah dulu. Tapi di dalam hati masing-masing, mereka tahu badai yang lebih besar masih menunggu di depan. Klimaks dan tragedi mendekat. Hubungan Kemie dan Wawan Bakwan sudah masuk bulan ke-6. Mereka masih bertemu setiap akhir pekan. Tapi suasana tidak lagi seenak dulu. Setiap pertemuan terasa seperti usaha besar untuk menjaga semuanya tetap utuh. Kemie mulai belajar hal-hal baru demi Wawan. Dia beli buku tentang Islam dasar, baca sendirian di apartemen malam-malam setelah diskotik tutup. Dia juga mulai datang ke Masjid Tambun lebih sering, pakai kerudung pinjaman dan duduk di bagian belakang saat Wawan mengajar ngaji. Wawan lihat perubahan itu dengan hati campur aduk. Dia bangga Kemie mau usaha, tapi juga takut kalau itu hanya sementara. Kemie mulai tanya tentang sholat, puasa, dan cara baca Quran sederhana. Wawan ajarin pelan-pelan di pinggir sungai atau di teras rumahnya saat keluarga tidak ada. Kemie hafal beberapa surat pendek, meski pengucapannya masih kaku. Wawan tersenyum setiap kali Kemie berhasil baca satu ayat tanpa salah. Mereka mulai bicara serius tentang masa depan. Wawan bilang kalau ingin nikah, Kemie harus masuk Islam dulu dengan sungguh-sungguh, bukan hanya karena dia. Kemie angguk, bilang dia sedang mikir matang-matang. Dia bahkan kurangi acara party di diskotik, lebih banyak waktu di kantor urus administrasi daripada di lantai dansa. Teman-temannya mulai bilang Kemie berubah, tidak lagi liar seperti dulu. Rencana besar mereka adalah liburan pertama bareng ke Bali. Kemie sudah pesan tiket pesawat dan villa kecil di Ubud untuk akhir bulan depan. Mereka ingin pakai waktu itu untuk bicara panjang tentang nikah dan hidup bersama. Kemie bayangkan mereka duduk di sawah hijau, minum kelapa muda, dan putuskan langkah selanjutnya. Wawan juga excited, meski agak khawatir biaya yang ditanggung Kemie semua. Tapi sebelum rencana itu terwujud, masalah besar datang dari keluarga Wawan. Ayahnya kecelakaan di pabrik. Mesin besar yang dia operasikan tiba-tiba rusak. Tangan kanannya terjepit sampai patah tulang dan luka dalam. Ayah Wawan langsung dibawa ke rumah sakit Bekasi. Dokter bilang butuh operasi mahal dan rawat inap lama. Gaji buruh pabrik tidak cukup untuk biaya itu. Wawan panik. Dia bolak-balik rumah sakit dan rumah, urus administrasi dan jaga ayahnya bergantian dengan ibunya. Anak-anak ngaji dia serahkan sementara ke guru lain. Les privat dibatalkan semua. Uang tabungan keluarga habis dalam seminggu. Wawan tidak enak hati minta tolong Kemie. Tapi akhirnya cerita juga saat mereka ketemu di rumah sakit.
Kemie langsung tawarin bantuan. Dia transfer uang cukup besar ke rekening Wawan untuk biaya operasi dan obat. Wawan awalnya tolak, bilang itu terlalu banyak. Tapi Kemie paksa terima. Operasi berhasil. Ayah Wawan selamat meski tangannya butuh waktu lama untuk sembuh total. Ibunya nangis terharu saat tahu uang dari Kemie. Tapi di saat yang sama semakin khawatir. Dia bilang Kemie terlalu kaya dan beda dunia. Nanti Wawan susah ikut gaya hidup itu. Masalah berikutnya datang dari bisnis Kemie. Diskotik saingan yang lebih besar mulai main curang. Mereka sebar rumor bahwa Night Glow jual narkoba di dalam. Beberapa tamu lama jadi takut datang. Puncaknya, satu malam ada razia besar dari polisi dan Satgas Narkoba. Mereka datang jam 12 malam, periksa semua sudut, tes urin acak ke karyawan dan beberapa tamu. Hasilnya negatif semua. Tapi berita razia sudah menyebar di media sosial. Banyak orang bilang Night Glow bermasalah. Pendapatan langsung turun drastis. Tamu VIP batal booking. Sponsor mundur. Kemie stres berat. Dia kerja sampai pagi setiap hari. Rapat dengan lawyer untuk bersihkan nama baik. Bayar iklan balasan di Instagram. Wajahnya mulai pucat. Lingkar hitam di mata semakin jelas. Dia kurang tidur dan makan tidak teratur. Wawan datang ke Jakarta saat tahu razia itu. Dia jemput Kemie dari diskotik jam 4 pagi, bawa pulang ke apartemen. Kemie nangis di mobil, bilang capek sekali. Wawan peluk lama, bilang dia ada di sisi Kemie. Tapi saat Wawan pulang ke Tambun besoknya, rumor sudah menyebar ke kampung. Tetangga bilang Kemie punya tempat maksiat. Polisi razia karena narkoba. Ibu Wawan marah besar. Dia bilang Wawan harus putus sekarang juga, sebelum nama keluarga rusak. Wawan bela Kemie, bilang itu hanya fitnah bisnis. Tapi ibunya tidak mau dengar. Ayahnya yang masih di rumah sakit juga bilang lebih baik cari yang seiman. Nita cuma diam, tapi matanya sedih lihat kakaknya bingung. Wawan pulang ke kamar, duduk sendirian sampai subuh. Dia sholat tahajud panjang, minta petunjuk. Pertengkaran hebat terjadi saat Kemie datang ke Tambun 2 hari kemudian. Dia ingin lihat ayah Wawan dan bawa buah-buahan. Tapi ibu Wawan tolak masuk rumah. Mereka bicara di teras depan. Suara ibu Wawan tinggi, bilang Kemie bawa pengaruh buruk, bisnisnya haram, dan Wawan harus pilih keluarga atau Kemie. Kemie berdiri diam. Air mata jatuh pelan. Wawan tarik Kemie pergi. Bawa ke pinggir sungai tempat biasa mereka duduk. Di sana mereka bertengkar paling keras selama ini. Kemie bilang Wawan tidak pernah bela dia sepenuhnya di depan keluarga. Wawan bilang Kemie tidak paham betapa pentingnya keluarga baginya. Kemie bilang kalau cinta, harus berani lawan semua. Wawan bilang cinta juga butuh restu orang tua. Mereka diam lama, hanya dengar suara air. Akhirnya Wawan bilang mungkin mereka memang tidak cocok. Perbedaan terlalu besar. Kemie pulang ke Jakarta malam itu sendirian naik taksi. Dia nangis sepanjang jalan. Sampai apartemen, dia langsung masuk kamar, matikan handphone. Besok paginya dia tes kehamilan pakai tes pack yang dibeli diam-diam minggu lalu. Hasilnya positif. Kemie hamil anak Wawan. Dia duduk di lantai kamar mandi. Pegang tes pack itu lama sekali. Senang bercampur takut. Dia ingin cerita ke Wawan. Tapi setelah pertengkaran kemarin, dia ragu. Kemie putuskan tunggu beberapa hari dulu. Dia tetap kerja keras urus diskotik. Meski tubuh mulai lemas karena morning sickness. Wawan di Tambun juga sibuk urus ayahnya dan kembali ngaji. Mereka tidak chat sama sekali selama seminggu. Handphone Wawan penuh pesan dari Kemie yang tidak dibalas. Liburan Bali dibatalkan. Tiket pesawat Kemie refund. Villa dibatalkan. Kemie semakin sendirian. Teman ekspatriatnya sibuk dengan hidup masing-masing. Tidak ada yang benar-benar paham masalahnya. Dia sering duduk di balkon malam-malam, pegang perut yang masih rata, mikir apa yang harus dilakukan selanjutnya. Wawan mulai sholat istikharah setiap malam. Dia minta petunjuk yang terbaik. Dalam hati dia masih cinta Kemie, tapi tekanan dari keluarga dan kampung semakin berat. Dia tahu kalau lanjut, dia harus siap kehilangan restu orang tua. Kalau putus,
Dia kehilangan Kemie dan mungkin anak yang belum dia tahu ada. Badai semakin dekat. Kemie semakin lemah karena tidak makan benar dan stres. Wawan semakin pendiam di rumah. Mereka berdua tahu keputusan besar harus diambil secepatnya. Tapi belum ada yang berani mulai bicara lagi. Akhir yang sedih. Kemie sudah 2 minggu tidak bertemu Wawan Bakwan. Handphonenya penuh pesan yang tidak dibalas. Setiap malam dia duduk di balkon apartemen, pegang perut yang mulai sedikit membesar meski masih rata dari luar. Morning sickness semakin sering datang, mual pagi sampai sore, makan apa saja langsung muntah. Kemie tetap kerja di Night Glow, tapi tubuhnya lemah. Manajer dan karyawan khawatir, tapi Kemie bilang hanya capek biasa. Dia akhirnya putuskan cerita tentang kehamilan. Kemie naik taksi ke Tambun sore hari. Hujan deras mulai turun sejak Jakarta. Jalan macet. Banjir kecil di beberapa titik. Sampai di rumah Wawan sudah gelap. Lampu teras menyala redup. Kemie turun dari taksi. Bajunya basah kuyup karena lupa bawa payung. Dia ketuk pintu pelan. Wawan yang buka pintu. Wajahnya kurus. Mata lelah. Dia kaget lihat Kemie berdiri di depan rumah dengan kondisi basah dan pucat. Tanpa banyak bicara, Wawan tarik Kemie masuk ruang tamu kecil. Ibunya lihat dari dapur, tapi cuma diam dan kembali ke kamar. Mereka duduk di sofa kayu yang sudah tua. Kemie langsung bilang bahwa dia hamil. Sudah 2 bulan. Anak mereka. Wawan diam lama. Tangannya gemetar pegang lutut sendiri. Dia lihat perut Kemie. Lalu lihat mata Kemie yang merah karena nangis diam-diam. Wawan bilang dia tidak tahu harus gimana. Keluarganya semakin tekan dia untuk putus. Ayahnya sudah pulang dari rumah sakit, tapi tangannya masih lemah. Butuh Wawan bantu sehari-hari. Kampung juga bisik-bisik tentang rumor diskotik Kemie. Kemie bilang dia siap masuk Islam sungguh-sungguh kalau itu yang dibutuhkan. Dia sudah belajar banyak. Sudah kurangi semua yang tidak disukai Wawan. Tapi Wawan geleng kepala pelan. Dia bilang perbedaan mereka terlalu besar. Dia tidak bisa tinggalkan Tambun, keluarga, dan tugas ngajinya. Kalau nikah, nanti anak mereka bingung ikut mana. Wawan bilang mungkin lebih baik mereka pisah sekarang, sebelum semakin dalam luka. Kemie nangis terisak. Dia pegang tangan Wawan erat, tapi Wawan tarik pelan. Dia bilang ini keputusan terbaik untuk semua. Kemie berdiri, kakinya lemas. Hujan di luar semakin deras. Petir menyambar keras. Wawan antar Kemie sampai pintu. Kasih payung besar. Mereka tidak peluk lagi. Kemie naik taksi sendirian. Air mata bercampur air hujan di wajahnya. Sepanjang perjalanan pulang, Kemie terus nangis. Sopir taksi tanya apa perlu ke rumah sakit karena Kemie kelihatan sakit. Tapi Kemie geleng kepala. Jalan tol banjir parah. Mobil pelan sekali. Kemie pegang perut. Rasanya sakit ringan mulai muncul. Dia mikir mungkin karena stres dan dingin. Tapi dia coba tahan. Ingin sampai apartemen dulu. Tiba-tiba di dekat pintu tol Halim, truk besar dari arah berlawanan hilang kendali karena banjir. Truk itu tabrak pembatas. Lalu terguling ke jalur Kemie. Sopir taksi coba hindar. Tapi terlambat. Mobil Kemie tertabrak keras dari samping. Kaca pecah. Badan Kemie terlempar ke depan meski pakai sabuk pengaman. Kepalanya bentur keras. Darah mengalir dari dahi. Kecelakaan itu besar. Beberapa mobil lain ikut tertabrak. Hujan deras bikin jalan licin. Ambulans datang setengah jam kemudian karena macet parah. Para medis temukan Kemie tidak sadar. Perdarahan hebat dari perut dan kepala. Mereka langsung bawa ke rumah sakit terdekat di Jakarta Timur. Dokter ruang gawat darurat kerja cepat. Operasi darurat untuk selamatkan nyawa Kemie dan bayinya. Sementara itu, Wawan di Tambun gelisah sejak Kemie pulang. Dia sholat Isya, tapi pikirannya tidak tenang. Handphonenya mati karena lupa charge. Pukul 11 malam, teman Kemie dari diskotik telepon ke nomor rumah Wawan karena nomor handphone tidak aktif. Mereka cerita Kemie kecelakaan parah, sekarang di rumah sakit. Wawan langsung panik. Dia pinjam motor tetangga, berangkat ke Jakarta meski hujan deras dan malam gelap. Perjalanan Wawan penuh hambatan.
jalan banjir, motor mati 2 kali. Dia sampai rumah sakit jam 2 pagi, baju basah kuyup. Di ruang tunggu IGD, dokter keluar dengan wajah serius. Mereka bilang Kemie selamat dari benturan kepala, tapi perdarahan dalam dari perut terlalu hebat. Bayi tidak bisa diselamatkan, keguguran total. Kemie sendiri masih koma karena kehilangan banyak darah dan syok berat. Wawan duduk di kursi plastik ruang tunggu, tangannya dingin. Dia baru tahu tentang keguguran itu. Rasa bersalah langsung menyerang habis-habisan. Kalau dia tidak putuskan pisah malam ini, Kemie tidak akan pulang dalam kondisi nangis dan hujan deras. Mungkin kecelakaan tidak terjadi. Pagi harinya, Kemie sadar sebentar. Tubuhnya penuh infus dan monitor. Dokter bilang kondisinya stabil, tapi lemah sekali. Wawan masuk kamar Icu, pegang tangan Kemie pelan. Kemie buka mata, lihat Wawan di samping. Air matanya jatuh lagi. Dia bisik pelan bahwa dia cinta Wawan selamanya, meski apa yang terjadi. Wawan nangis, minta maaf berkali-kali, bilang dia salah putuskan pisah. Tapi tubuh Kemie terlalu lemah. Infeksi mulai masuk karena luka operasi. 2 hari kemudian, tekanan darahnya turun drastis. Dokter coba segala cara, tapi jantung Kemie berhenti malam itu. Wawan ada di samping, pegang tangan Kemie sampai akhir. Kemie meninggal dengan mata tertutup tenang. Tangan masih dalam genggaman Wawan. Pemakaman Kemie diadakan di Jakarta. Jenazah dikirim ke Kanada sesuai wasiat yang ditemukan di apartemennya. Teman-teman ekspatriat dan karyawan Night Glow datang banyak. Nangis di upacara sederhana. Wawan tidak bisa ikut ke Kanada karena tidak punya paspor dan uang. Dia hanya berdiri di bandara. Lihat peti Kemie dimasukkan ke pesawat. Night Glow ditutup permanen sebulan kemudian. Manajer jual asetnya untuk bayar hutang dan bagi ke karyawan. Jakarta kembali ramai seperti biasa. Tapi satu tempat malam hilang selamanya. Wawan kembali ke Tambun dengan hati hancur. Dia ngaji lagi seperti dulu. Tapi senyumnya tidak lagi sama. Anak-anak murid tanya kenapa gurunya sering diam. Ibunya menyesal. Tapi sudah terlambat. Wawan nabung untuk buka pondok pesantren kecil. Sesuai mimpi lamanya. Pondok itu akhirnya berdiri 2 tahun kemudian. Dinamai sesuai inisial Kemie diam-diam. Setiap malam, Wawan duduk di pinggir sungai tempat mereka dulu sering bareng. Dia lihat air mengalir. Ingat wajah Kemie yang tersenyum. Penyesalan tidak pernah hilang. Cinta mereka indah sebentar, tapi berakhir dengan luka yang abadi. Wawan belajar bahwa kadang cinta saja tidak cukup kalau dunia terlalu beda. Hidup berlanjut di Tambun, tapi sebagian hati Wawan ikut pergi bersama Kemie selamanya.